hamba-hamba kami yang ikhlas. Sampai iblis pun tahu dia tidak akan bisa menyesatkan orang-orang yang ikhlas. Qala fa bi'izzatika la ughwiyannahum ajma'in illa ibadaka minhumul mukhlasin. Ini sumpah iblis. Dan ikhwan sekalian, Imam Nawawi rahimahullah di kitab Riyadhus Shalihin dalam bab ikhlas, bab yang pertama, dalil yang terakhir, tentang kisah 3 orang yang terkurung dalam gua. Apa hubungannya hadis ini dengan bab ikhlas? Hubungannya adalah setiap mereka berdoa dengan cara bertawassul dengan menyebut amalan mereka. Karena amalan mereka ikhlas, maka Allah berikan pertolongan. Maka Imam Nawawi rahimahullah ingin menyampaikan kepada kita, ikhlas itu adalah sebab utama kita mendapatkan pertolongan Allah. Terutama antum menuntut ilmu, Rasulullah SAW telah memberi peringatan khusus. Man talabal ilma liyujariya bihil ulama aw liyumariya bihis sufaha aw yasrifa wujuhan nas ilaih adkhalahu Allahun nar. Barang siapa menuntut ilmu untuk disejajarkan dengan para ulama dan atau untuk mendebat orang-orang bodoh atau untuk memalingkan wajah-wajah manusia kepadanya, maka Allah akan masukkan dia ke dalam neraka. Juga sabda Nabi SAW, man ta'allama ilman mimma yubtagha bihi wajhullah la yata'allamuhu illa liyusiba bihi arda minad dunya lam yajid arfal jannah yawmal qiyamah. Barang siapa menuntut ilmu yang seharusnya ilmu itu dicari wajah Allah padanya, namun dia mempelajarinya, tidaklah dia melakukan itu kecuali untuk mendapatkan sedikit dari dunia, maka dia tidak akan mencium harumnya surga di hari kiamat. Syekh Ibn Utsaimin rahimahullah menjelaskan ada 4 niat yang tercakup dalam keikhlasan yang hendaklah kita hadirkan dalam menuntut ilmu. Yang pertama, niatkan untuk menjalankan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, niatkan untuk menjaga agama Allah. Ini adalah kemuliaan penuntut ilmu. Mereka adalah penjaga agama Allah. Yang ketiga, untuk membela agama Allah Subhanahu wa ta'ala, membantah golongan-golongan yang menyimpang. Dan yang keempat, untuk ittiba kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Artinya untuk ittiba kita perlu ilmu. Makanya kita belajar. Ini 4 cakupan niat yang ikhlas yang dijelaskan Syekh Ibn Utsaimin rahimahullah dalam Syarah Hilyah Thalibil Ilmi. Yang kedua, ikhwan sekalian, yang ingin ana ingatkan, dan ini terakhir yang bisa ana sampaikan. Insyaallah setelah ini kita ingin dengarkan nasihat dari Ustadzuna Ustadz Khaliful Hadi. Sedikit saja ana tambahkan. Ana ingin mengingatkan kepada ikhwan, terutama yang sudah Allah berikan kesempatan untuk bisa datang belajar di negeri yang mulia ini, di kota Nabi sallallahu alaihi wasallam, untuk semangat belajar. Jangan sia-siakan nikmat yang Allah berikan. Ada ribuan penuntut ilmu mau datang ke sini, tapi Allah belum berikan nikmat itu kepada mereka. Jangan sampai antum menjadi orang yang tidak bersyukur atas nikmat yang Allah anugerahkan, dengan antum bermalas-malasan, nanti dekat ujian baru semangat, selepas ujian lupa semua yang sudah dipelajari di kebut semalam hanya demi untuk mendapatkan nilai ujian.
Jangan sampai seperti itu, akhi. Semangat belajar setiap hari. Bukan hanya belajar kurikulum, namun itu diutamakan apa yang sudah menjadi kurikulum di Jamiah Islamiyah atau di Ma'had Haram. Tapi juga antum manfaatkan banyaknya ulama di kota Nabi SAW, begitu pula banyaknya majelis ilmu di Masjid Nabawi. Ini juga antum manfaatkan. Begitu pula tadi saya sudah sampaikan juga, program hafalan mutun itu luar biasa. Program yang sangat bagus. Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, beliau pernah mengatakan, "Dhahaba kullu syai' illa ma hafidna." Semua yang kita pelajari akan hilang kecuali yang kita hafalkan. Jadi penting sekali menghafal mutun. Kemudian, ikhwan, sesungguhnya pelajaran antum di S1 ini yang paling krusial sebenarnya. Karena di S1 itu hampir semua bab dipelajari. Kalau antum sudah masuk S2, S3, itu kan yang dibahas satu tema, kemudian diperdalam, iya kan? Satu tema, kemudian diperdalam. Beda dengan S1. Ketika S1, antum pelajari semua bab, atau paling tidak hampir semua bab dipelajari. Nah, justru di S1 itulah yang harus lebih bersemangat. Nah, banyak fakta orang yang belajar di S1 dia tidak mendalami. Karena itu tadi, tujuan utamanya semangat belajar cuma untuk bisa menjawab ujian. Sehingga semangatnya hanya di musim ujian. Yang dia hafal dalam waktu mendekati ujian, biasanya setelah ujian lupa. Karena tidak mungkin dia menghafalnya, cuma untuk persiapan ujian saja. Jadi, kalau bisa, setiap yang antum pelajari setiap hari dimungkinkan. Bukan hanya tahu saja. Karena anak pengalaman, akhi. Seringkali anak menunda. Nanti sajalah dihafalkan, yang penting sudah tahu. Tapi ternyata menunda-nunda itu sampai akhirnya nggak anak lakukan. Banyak yang nggak anak lakukan, nggak mungkin jadinya. Kita tahu banyak, tapi nggak mungkin. Tidak mungkin. Jadi, di antara cara belajar yang sangat bagus, apa yang antum pelajari hari itu langsung dimungkinkan. Maka dari itu, Ana menyarankan sebelum masuk kelas, baca dulu apa yang mau dipelajari. Kalau perlu kalau ada waktu kita baca lagi ucapan-ucapan ulama, sehingga ada bahan diskusi dengan dosen di kelas. Kemudian setelah selesai, apa yang dipelajari hari itu dimungkinkan. Dan metode ini sangat membantu waktu ujian. Antum nggak akan kerepotan waktu ujian. Tinggal baca sedikit, tinggal mengulang sedikit, nggak akan merasa berat ketika ujian. Tinggal mengulang sedikit, karena sudah mungkin, jadi mudah. Jadi seperti itu, akhi. S2, S3 itu yang antum pelajari cuma satu tema, kemudian diperdalam. Tapi S1 hampir semua bab dipelajari. Nah, justru yang paling krusial itu di S1 sebetulnya. Nah, makanya insya Allah kita akan mendengar juga nanti nasihat Ustadz Khaliful Hadi, ya, bagaimana belajar yang lebih mantap, ya. Mungkin ada tips-tips juga bagaimana belajar para ulama di Yaman, ya, yang sudah beliau terapkan di ma'had beliau juga, dan lain-lain. Tafadhol Ustadz. Barakallahu fiik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala ma ba'd. Sebenarnya perkumpulan kita ini kan silaturahim.
bahasa silah artinya menyambung, ar-rahim adalah kerabat. Tapi bahasa ini kalau ditinjau dari sisi makna bahasa adalah menyambung kerabat. Sedangkan Anda dengan kami nggak ada kerabatnya. Tapi kok bisa dipakai bahasa silaturahim? Ini bisa jadi ada dua hal yang saya bisa nelaah. Bisa jadi kata rahim ini majas untuk kita, bagi yang menetapkan majas. Bagi yang menafikan majas beda lagi babnya. Atau bahasa rahim itu memiliki dua itlaqat. Itlaq yang pertama adalah ar-rahim bermakna wa ma'ruf. Tapi setelah itu dengan zaman yang sudah kayak kita sekarang ini menjadi lebih ausa, sehingga perkumpulan bisa dinamakan silaturahim. Tapi kalau kita lihat di kutub al-lugha kayak ar-raghib dan juga yang lainnya, kata ar-rahim layut pelaku illa ala man lahu akriba gitu kan, memang kerabat gitu kan. Atau yang ketiga jauh tapi bimang silatil akriba gitu kan, bukan kerabat tapi sekedudukan dengan kerabat. Nah, ini bisa jadi begitu, dan itu namanya majas dalam ilmu sufi. Sebenarnya kita mau nyampaikan apa gitu kan, antum juga para thalabul ilmi gitu kan, dan juga antum hari-hari di sisi para ulama. Kita mau nyampaikan apa gitu kan ya, makanya agak gimana gitu loh ya. Tapi nggak ada masalah juga sih kalau kita mau nyampaikan sesuatu hal yang mungkin mimbabi dzikra fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Perhatikan firman Allah Subhanahu wa taala, wattaqullaha wa yu'allimukumullah. Coba lihat di situ ada bahasa, mungkin yang belajar bahasa atau balaghah, coba dicermati firman Allah itu. Fattaqullaha wa yu'allimukumullah. Saya lama terheran-heran dengan istinbatnya sebagian para ulama. Dari ayat ini dipakai dasar Allah akan mengajari kalian ilmu, itu syaratnya takwa. Padahal kalau lihat konteksnya ini bukan susunan fi'il syarat dan bukan jawab syarat. Tapi kok bisa diistinbatkan oleh para ulama begitu? Kira-kira apa coba? Kita lihat, fattaqullaha wa yu'allimu, pakai waw. Pertama pakai fattaqullah fi'il amr, lalu ada waw. Wa yu'alli pakai fi'il mudhari'. Ini sebuah susunan yang di ilmu tafsir namanya iltifat namanya ini. Di ilmu ada bab ilmu tafsir, di terakhir bab itu ada babul iltifat. Supaya sami itu menoleh dengan adanya perbedaan sigha, Yang satu fi'il amr, yang satu apa? Fi'il mudhari'. Ini gimana gitu kan? Nah, ini butuh dikaji. Kajiannya adalah, ini kajian antum lah, anak nggak membahas ini lah. Cuma saya ambil sebuah titik poin aja. Anak ngasih tanbih ke antum, kan antum thalabul ilmi gitu lah. Cuma iskal ini alhamdulillah terjawab juga dengan banyak membaca. Saya akan kasih kode aja, kodenya begini. Saya nggak mungkin tafsili ya, karena antum thalabul ilmi bisa mencari di kitab-kitab yang ada. Pelajaran penting adalah teman-teman semuanya, dari ayat ini satu,
bisa saya katakan la ilma illa bil qiraah. Nggak ada ilmu kecuali baca. Walaupun kata bil qiraah itu kata yang memiliki rincian. Karena ada yang para ulama kayak Syubah mengatakan man ta'allamal ilma biduni syuyukhin atau bil gharaib. Siapa yang belajar ilmu tanpa guru pasti dia akan datang yang aneh-aneh. Sebenarnya nggak ada kontradiksi antara sebuah kaidah tadi dengan ucapan Syubah, karena la ilma illa bil qiraah itu liman tamakkana bi ilmuhu, yang sudah kuat ilmunya, lahu ta'sil ilmi. Orang yang memiliki ta'sil ilmu, maka dia tidak akan berkembang keilmuannya kecuali dengan membaca. Tapi bagi orang yang tidak memiliki ta'silul ilmi, mau nggak mau harus apa? Harus bisuyukh. Innamal ilmu bitta'allum. Innamal ilmu bitta'allum. At-ta'allum itu alif lam jinsiyah, yashmal ma'al masyayikh wa yashmal bi qiraatul kutub. Itulah fungsi alif lam jinsiyah. Nah, jadi teman-teman semuanya adalah, saya ingat banget ucapan Syekh Mubil, guru kami rahimahullah ta'ala, mengatakan apa? Antum-antum ini melihat saya memiliki kedudukan yang semisal ini, pahami kata beliau, laisa bimujarrad, laisa bisabab ijazah wala S1 wala S2, bukan. Wa innama, kata beliau, wa innama bil qiraati wa kasratu tatabbu. Itu selalu saya pegang omongan beliaunya ini. Jadi orang yang ingin dapat derajat yang tinggi dalam sisi keilmuan dan kematangan dalam keilmuan, nggak bisa kecuali harus apa? Bil qiraah wa kasratu. Sebuah contoh lagi, antum lihat bagaimana Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala. Tidak asing bagi antum siapa Syekhul Islam. Kenapa dia sampai memiliki, sampai Adz-Dzahabi mengatakan idza ra'aitahu yatakallam fi ilmi tafsir faka'annahu la ya'rifu illa bihi. Kalau andai kata Anda melihat beliau bicara tentang ilmu tafsir, seakan-akan beliau tidak ngerti kecuali ilmu itu. Atau kalau dia bicara ilmu bahasa juga sama. Kenapa semisal itu? Dijelaskan ada rahasianya, adalah bil qiraah wa kasratil mutalaah. Itu penting. Yang bisa anak ambil guru-guru kami di Yaman, kapan sehingga dia menjadi mustafid? Itu awalnya ini mustafid dalam ilmu bahasa. Itu awalnya ngajar jurumiyah. Jurumiyah diajar sampai mutkin. Itu aja pegangannya, disarah, diapain itu terus. Setelah itu naik lagi sampailah di Alfiyah. Karena dia saking seringnya mengajarkan dan menyarah dan menelaah bab itu, menjadilah dia seorang mustafid. Dan itu di bab yang lainnya sama. Saya pernah dekat dengan Syekh Yasin, Ustadz Yasin. Kalau kita dulu biasa guyonan sama Yasin Al-Adani. Beliau mutakhassis di ilmu akidah. Beliau bukan punya gelar LC wala MA wala doktor. Beliau seorang thalibul ilmi. Beliaunya itu awal dia ngajar usul salasa, rutin usul salasa, naik sampai beliau ngajarin kami itu Tohawiyah, Tadammuriyah dan yang lainnya. Bahkan sekelas Yahya sama Ustadz Yasin ini, ketika sama-sama ngajar Tohawiyah,
Syarah Tahawiyah itu ya, itu yang paling banyak hadir siapa? Beliaunya. Karena beliau menyarah kitab itu dengan syarah yang luar biasa. Dan sebenarnya yang nyarah ini banyak banget, tapi beliau menulis. Dia tulis Ma'istafadu min ini disarah luar biasa. Dan ngajar kitab ini itu sebelum diajarkan berbulan-bulan dia bahas, dia kuasai, sehingga dia mutamakin dalam bab-bab itu. Syekh Abdurrahman Al-Adni yang beliau dikenal, pernah saya membacakan sebuah pembahasan ilmiah hadithiyah kepada beliaunya, dan radhiyabi alhamdulillah. Beliau menjadi kayak gitu itu karena apa? Beliau ngajar Darori Al-Mudiyah itu berkali-kali diajarkan, berkali-kali diajarkan. Setiap kali mengajarkan pasti ada tambahan ilmu. Dan gak usah itu, Al-Imam Al-Muzani rahimahullah ta'ala, muridnya Imam Syafi'i, beliau mengatakan, qara'tu kitab ar-risalah 500 marratin. Aku membaca kitab risalah itu 500 kali. Fama min marratin alati qara'tu illa wastatu bihi faidatan. Setiap kali aku melewati dalam membaca, lalu aku membaca ulang, pasti ada faedah yang luput ketika saya baca pada putaran yang pertama. Artinya barakallahu fikum, membaca itulah yang dari kita ini kadang-kadang malas, badal itu ilmu. Imam Qadhi'iyat rahimahullah ta'ala, ketika saya nulis buku tentang mendulang kesabaran para salaf dari lisan para istri, dari lisan-lisannya para istri, itu Imam Qadhi'iyat rahimahullah ta'ala, di suatu ketika beliau itu ziarah ke ahli fikih. Ketika itu ahli fikih lagi menulis buku dan telah selesai. Kemudian beliau kitab itu dilihat oleh Imam Qadhi'iyat, lalu diambil, dipinjam oleh beliau, dibaca. Ketika dibaca, ta'ajjaba min fawaidihi, karena faedahnya luar biasa, dia baca dan dia pinjam kitab itu. Ketika mau dipinjam, dikasih tanbih oleh penulisnya, mafi illa nuskha wahida, ini nggak ada nuskha kecuali satu. Maka apakah Anda bisa menjamin tentang ini? Oke, dia jamin. Dan dia akan kembalikan, kalau ini pinjamnya sore, besok akan dikembalikan. Besok sore akan dikembalikan. Dah dibawa pulang. Malam itu juga beliau semalaman baca kitab itu. Semalaman, bayangkan, dibaca dari awal sampai akhir. Dan di tengah malam istrinya itu tajam malatlah, berdandan untuk dia. Nah, tahu tak berdandan untuk dia? Apa yang terjadi oleh beliau? Dia tidak, bahasa kitabnya, falam yaltafit ilaiha, dia nggak mau noleh ke dia. Kita kalau ada istri udah toleh nggak? Toleh, udah nggak jadi baca kan? Beda, levelnya beda kan? Qadhi'iyat enggak. Faghadibat, lalu dia marah, lalu dia pergi. Falamma qarubah minas subhi, tatkala selesai hampir subuh, Imam Qadhi'iyat langsung pergi ke masjid. Bayangkan, nggak tidur malam. Dan beliau setelah sholat subuh dia ngisi pelajaran. Bayangkan, saya nulis buku ini sampai saya juga nggak tidur waktu itu, sampai subuh juga. Nulis buku ini sampai subuh juga, karena ada beberapa pembahasan yang harus saya selesaikan, dan besok pagi saya harus ngajar persis itu. Subuh saya baru selesai itu. Nah, ketika itu dia ketika sampai mau zuhur baru kembali. Ketika kembali, dia mendapati bau masak. Bau masak, bayangkan, bau masak tuh. Lalu itu dia nanya, halaki min ghoda, apa pagi sore ini saya ingin ada makan. Bahasa sini banget, nanti kamu tahu sendiri katanya.
Ternyata apa terjadi? Kesimpulan cerita bahwasanya dia buka periuknya itu, nuskha itu terbakar, dibakar oleh si istri itu. Bayangkan, dibakar istri itu. Ya Allah. Lihat lafadznya cerita apa? Falamma apa namanya? Faqoma waqtamma bih. Dia pun berdiri dan sedih banget menimpa kepada dia. Dia nggak marah loh ya. Berarti kan kalau kita tak mau pukulin ya, marahin, dicaci maki, dia enggak. Inilah bentuk kesabaran qadhiyat kepada istri. Dan ini saya punya data banyak. Dan saya punya referensi buku terkait dengan sabarnya para salaf. Bahkan Imam Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin menyebutkan fitnah apa namanya kesabaran para ulama salaf terkait dengan ini banyak banget. Tapi kesimpulan, ketika dia berdiri dan sedih banget, fa akhadha qalaman wa qirtasan. Lalu dia tulis inilah hadis, fa kataba ma ta'allaqa bihi dhihnuhu. Dia pun tulis apa yang melekat di benaknya, ditulis semuanya. Bayangkan, apakah banyak perbedaan? Ternyata persis sama, bayangkan. Tuh lihat ini. Kita bagaimana persis tadi baca apa udah hilang semuanya itu. Artinya barakallahu fiik. Coba lihat bagaimana semangat para ulama salaf membaca. Dan gudang ilmu itu memang membaca. Anda jangan terlalu lah. Wah, aku sudah LC, aku sudah MA, aku sudah doktor. Wah, semangat banget gitu. Maksudnya wah banget. Padahal pada dasarnya gelar itu terkadang tidak menunjukkan kapasitas keilmuan kamu gitu kan. Al-ibro bukan gelar ya kawan. Ya kan? Al-ibro adalah kapasitas kualitas ilmu itu kayak apa gitu kan. Dan itu adalah bil qiraah dengan banyak membaca. Gak usah jauh-jauh. Ini sebuah contoh. Kami punya teman dari Yaman nih, satu mobil nih. Atau tahu berapa dia? 15 tahun di Yaman, bayangkan. Terus saya di mobil, ya akhi, coba bikin contoh hal, nggak bisa jawab. 15 tahun bayangkan. Coba bikin hal, bikin di nahwu, bikin hal nggak bisa. Nahwu. Saya tanya di ilmu hadis nggak bisa jawab. Saya nanya di ilmu usul fikih nggak bisa jawab, bayangkan. Batal 15 tahun. Karena apa? Karena ketika dia pulang di Indonesia sibuk keluar dakwah tanpa murojaah lagi kitab-kitab yang sudah dipelajari. Nah, jangan kayak gini kita. Contoh banyak lah kalau kita mau contohkan buahnya banget. Kesimpulannya adalah teman-teman semuanya, fattaqullaha wa yu'allimukumullah. Taklim Allah kepada kita bukan karena kecerdasan, bukan karena nasab, bukan, tapi karena takwa. Takwalah sumber ilmu, itu takwa. Takwa itu sumber ilmu. Dari ayat ini, atau bisa lihat tafsirnya dan balaghonya, bisa melihat di Adwaul Bayan di Syaqiti rahimahullah taala. Banyak keterangan di situ luar biasa. Ini satu yang ingin saya sampaikan. Yang kedua dan insya Allah terakhir Ustaz, sama aja. Saya sampaikan ke antum Evan, musuh-musuh dakwah itu banyak banget, baik dari luar maupun dari dalam. Dari luar kita nggak bisa ngitung bagaimana musuh-musuh dakwah. Dari dalam itu kan berarti kan teman-teman kita sendiri. Yang saya ingin bahas adalah di antara kita ini jangan kita menjadi kelompok pertengahan, keilmuannya pertengahan. Karena kelompok pertengahan ini itu justru yang membuat fitnah dan masalah. Disebutkan oleh Imam Syaukani dalam kitab Badrut Thali di biografi guru beliau Ibnu
Khonash atau siapa begitu. Beliau membagi manusia terbagi 3. Yang satu tobaqo ulama. Ulama ini ketika mereka berselisih pendapat, lam ta'ti bi ikhtilafihim al fitnatu. Fitnah itu nggak datang dengan sebab mereka berselisih. Karena apa? Karena mereka tahu kadar keilmuan mereka dan mudah memberikan udzur kepada mereka. Maka ulama-ulama berbeda pendapat biasa, nggak ada masalah, nggak ada tengkaran kayak kita di Indonesia. Baik S1, S2 atau S3-nya, baik dari Yaman, tengkaran aja nggak selesai sampai sekarang. Ini karena ilmunya belum ulama. Yang kedua, orang awam. Orang awam ini tidak memberikan efek apa-apa. Karena orang awam itu yang penting apa? Taklid kepada siapa? Kiainya wis. Dia nggak akan bicara apa-apa karena dia orang awam. Lihat orang-orang jamaah bodoh-bodoh banget itu. Ya, dinasihati. Ya, itu orang bodoh. Kata beliau, tingkatan yang kedua. Guru Syaukani mengatakan tingkatan inilah apa itu? Manba'us syurur, mangsya'us syurur wal fitnah. Sumber malapetaka fitnah itu di tingkatan yang nomor 3, nomor 2 ini. Yang nomor 3 ini. Kenapa? Ini yang nomor 3 ini, ya pertengahan ini itu adalah ilmunya nggak nyampe ke ulama. Tapi nggak mau dibilang orang awam. Mau kita dibilang orang awam? Mana kita itu S1 mana orang awam, mana nggak mau lah, dari Yaman atau orang baru-baru ngaji, sering ngaji tapi nggak paham ilmu, tapi sok mendapatkan tingkatan yang nomor 2 ini loh. Atau bisa perhatikan fitnah terjadi di kita itu adalah orang pertengahan. Maksud kami adalah orang pertengahan dijelaskan oleh para ulama itu gimana, coba lihat. Ketika terjadi perbedaan yang tidak sama dengan pendapatnya, maka dia akan komentar kepada yang tidak sama itu dengan komentar yang luar biasa. Karena nggak sama. Coba kita contohkan aja. Contoh nih lagi, semarak kunut subuh. Ini kunut subuh. Yang satu bid'ah, yang satu apa? Satu sunnah atau boleh. Ya. Coba lihat. Ini kan tengkara nih, sampai saling tuduh menuduh. Masalah kan ini. Nah, coba kalau di ulama kan nggak ada masalah. Contoh lagi, yayasan tuh sampai sekarang masih dibahas dari pihak satu ke pihak yang lain. Nggak ada pembahasan ilmiah kecuali yayasan haram. Itu aja. Ulama dari zaman itu ngapain dibahas itu, kan coba ya? Nggak ada bahas itu, bahas lebih penting. Karena tingkatan kita pertengahan itu loh. Jadi masalah tengkaran terus. Makanya Imam Ibnul Jauzi dalam kitab Sayyidul Khatir mengatakan apa? Afdhalul asya'i, sesuatu yang paling utama adalah at-tazayyudu minal ilmi. Wa man iktasara, barang siapa yang membatasi alama za'amahu, membatasi sesuai dengan prasangka dia, taballada bihi ra'yu, kolot pendapatnya. Itu merasa cukup dengan ilmu yang ada, maka ini membuat kolot dalam cara berpikir. Pokoknya kalau nggak sama dengan salah. Itu apa ini semuanya? Nah, antum ini para thalabul ilm, jangan kayak gini. Belajarlah setinggi langit lah. Jangan sampai sudah mencukupkan dengan doktor gitu kan. Semangat, walaupun antum dokter pulang selesai membaca, menulis, semuanya itu udah baca, terus belajar. Sampai pernah ada sebuah orang yang di sini kayaknya, dia tidak mau mengajar
dia fokus di maktabah dan menulis kitab apa itu sampai selesai itu luar biasa gitu, duduk belajar. Itu yang paling penting. Jadi kita kadang-kadang mulai sudah paham dikit udah keluar gitu kan, mantep kemana-mana lagi, sehingga udah nggak bisa belajar lagi kan, sehingga ilmunya luar biasa. Kita masya Allah coba lihat musuh-musuh kita dalam dakwah kayak Gus Bah, nanti Gus Bah bicara mantek luar biasa, bicara ilmu balaghah luar biasa, ilmu tafsir luar biasa, ilmu bahasa luar biasa. Qala Ibnu Malik teret, masya Allah, hafal itu semuanya. Kita, mana di antara kita belajar Alfiah Ibnu Malik? Mana di antara kita yang sudah menyelesaikan Mustasfa miliknya Imam Ghazali, usul fikih? Pernah kita baca, dia udah berulang-ulang kali selesai. Kita bukan membahas apa jenis makana alih jadi kritikan. Ini sebuah pelajaran penting dan itu selalu apa menjadi populer di Indonesia karena keilmuannya dalam bab itu maksudnya. Mana di antara kita yang belajar, yang ceramah terus kemudian membahas usul fikih ini nggak ada. Makanya ayo semangat, ayo semangat. Mana karya antum, mana tulisannya antum, mana ilmunya antum, tuh curahkan semuanya. Nah, antum sudah di sini. Jadi antum memiliki dua fungsi. Fungsi pertama, tidak menambah perpecahan antar salafi. Dengan antum, dengan kita berada di tengah-tengah. Atau paling tidak kita bisa mendebat atau membantah subhat-subhat yang mereka datangkan kepada kita. Berarti kerja berat ini ya Pak, kerja berat. Siapa di antara kita yang semisal mereka dalam belajar, Gus Bah dan konco-konconya 20 tahun, 25 tahun belajar, kita 4 tahun sudah cepet pengen pulang dan sudah menjadi dai, udah malas lagi belajar. Itu kan, lo kenapa begini? Ayo semangat. Di depan ini sudah ditunggu oleh orang nih. Baik ditunggu oleh teman-teman salafi sendiri, ilmuannya antum, dan ditunggu oleh orang-orang lain, orang musuh-musuh kita, bagaimana bisa menyikap sesuatu mereka. Ala kulli hal ikhwan, barakallahu fiik. Cukup insyaallah taala, sudah terlalu malam ya. Jadi kesimpulannya ayo belajar. Ayo belajar, fokus belajar. Fokus belajar, banyak membaca, banyak ini, banyak itu. Bahkan yang terpenting adalah pelajaran antum yang antum pelajari, tolong itqonkan itu. Antum belajar apa, dibuka buku yang lain, itqonkan. Bahkan ada yang mengatakan, sebagian ulama mengatakan, mana yang lebih bagus, menghadiri majalis masyayikh di sini atau mengitqonkan pelajaran antum? Ada mengatakan mengitqonkan satu pelajaran yang antum pelajari itu lebih baik daripada menghadiri majalis-majalis yang ada. Karena dengan antum banyaknya pelajaran, maka nggak ada yang mungkin dalam pelajaran itu apa. Sampai ada begitu para ulama. Jadi cara belajar banyak cara dan berbeda-beda orang dalam memberikan pandangan. Dr. Suud itu kemarin kita datangi, begitu nasihatnya. Jadi nggak terlalu banyak ada di majalis yang banyak, tapi apa? Tidak itqon, tidak mungkin semuanya gitu, nggak mungkin semuanya. Bahkan belum menyarankan kalau antum belajar usul salasa, dimungkinkan usul salasa dihafal. Kemudian kalau punya baca kitab suruhat situ dibaca semuanya, diturahkan itu semuanya, mungkin dalam usul salat naik lagi. Begitu torikonya. Begitu torikonya. Tapi toriko SKS itu nggak jalan di sini kan. Nantilah gampang itu. Yang penting itu kan dulu pelajaran, mungkinkan dulu. Atau belajar apa? Usul fikih. Raudhun Nadir kan, mungkinkan Raudhun Nadir. Jangan Raudhun Nadir kemudian selesai Raudhun Nadir nggak ngerti lah awal wala akhir. Lagi gimana terusan? Kita pernah jumpai teman-teman Libya yang selesai belajar Raudhun Nadir. Awal sama akhir udah lupa sudah. Judul awal, judul akhir udah lupa. Nah ini kan ayo teman-teman semuanya semangat belajar murojaah terus
Masa kalah ke Bang Muzani 100 kali, 500 kali baca risalah Kitabur Risalah. Kitabur Risalah ada suruhan. Pernah kita selesaikan Kitabur Risalah enggak? Dalam membacanya enggak pernah. Kita itu kurang apa? Kurang banyak lah nikasnya kan. Kurang banyak karena mungkin kita nggak fokus dalam belajar atau banyak memegang HP. Banyak memegang HP, tidak buku yang kita pegang, tapi HP yang kita pegang. Itu permasalahannya. Tapi cukup insya Allah. Jazakallah khairan. Jazakallah didengarkan apa yang saya katakan tadi didengari. Itu sebuah anugerah yang Allah berikan kepada saya. Baik, subhanakallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Ustaz, kesimpulannya bahwa iksarul ulama wa iksarul majalis setelah ikon gitu saja. Setelah ikon baru berpindah begitu saja. Soalnya sementara ini saya terbenak itu dengan kaidah iksarul ulama, iksarul majalis. Saya ikutin semua majelis malam-malam. Tapi itu saja. Gak ikon semuanya. Lari Sampai yang pelajaran jamiah pun gak ada buat untuk memurojaah sebelumnya, gak ada buat untuk memutkinkan setelahnya. Insyaallah hanya di pertemuan ini memberikan kesimpulan jawaban yang persis ucapan Imam Zuhri, man ta'allama ilman jumlatan dhaba jumlatan. Kalau kita lihat thariqah ulama-ulama dahulu dalam belajar, nggak semisal thariqah modern kayak gitu. Thariqah dulu coba lihat Ibnu Abbas. Ta'allamna asra ayatin, ya kan? Situ kan lam yujawis. Kami nggak melewati 10 kecuali apa? Apal, paham. Nah itu thariqahnya. Kita enggak. Ya kan thariqah SKS semua. Tapi bagaimanapun keadaannya itu apa yang ada. Tapi tetap antum harus murojaah terus, kan terus dibaca terus begitulah. Sementing pelajaran antum bisa itu. Kita tidak usah belajar lah, kita beribadah aja, nanti ilmu datang. Nah, itu gimana cara melakukan? Itu singkatnya nggak saya bahas karena antum penuntut ilmu, cari sendiri. Saya hanya ngasih kode aja, kok bisa begitu kan? Makanya dari istinbat itu ayo banyak belajar gitu loh, ayo banyak membaca. Jadi wattaqullah yang Ustaz maksud itu Al-Baqarah bukan? Apa itu? Surat Al-Baqarah ayat yang tadi dibaca. Nah, itu wattaqullah pakai wa. Ayo wattaqullaha wa yu'allimukumullah. Ayo. Bisa dilihat itu nanti. Bisa. Sekarang kan lihat PDF apa HP ya? HP Ustaz. Ya wis lah, ya insyaallah. Gimana Rizal? Bagaimana thariqah murojaah yang mungkin bisa sarankan buat kita gitu? Thariqah murojaah yang saya lalui ini kan ini semua pengalaman dan pengalaman guru-guru saya yang saya tanyakan. Thariqah murojaah terbaik adalah mengajar. Itu satu, mengajar. Karena mengajar itu otomatis ada persiapan lalu diajarkan. Bagaimana kalau kita nggak mengajarkan? Itu yang pertanyaan yang kedua kan. Bagaimana kalau kita tidak posisi mengajar? Bagaimana thariqahnya? Maka thariqahnya bagaimanapun keadaannya harus ada waktu untuk mengulang pelajaran. Kasih waktu per 1 minggu. Pelajaran kan banyak tuh. Pelajaran yang dahulu tuh gimana, yang sekarang. Ya, sekarang. Makanya karena thariqahnya kita itu thariqah tidak lurus, tidak berjenjang kan gini. Dulu thariqahnya gini. Usul salasa,
naik lagi di atas, itu kan pasti berkaitan. Makanya enak murojaah, karena murojaahnya pasti lewat lagi. Kita nggak usul salasa, contohnya ganti usul fikih, ganti bahasa, ganti apa, selesai semuanya usul salasa lupa baru ngaji. Nah, kita sudah salah di awal, makanya repot. Salah di awal, makanya repot. Makanya ada sebuah disertasi terkait dengan thariqah mulazamah itu kayak apa. Saya baca itu thariqah mulazamah itu kayak apa. Dan bagaimanapun thariqah mulazamah itu lebih baik. Tapi bukan berarti meniadakan thariqah yang lain, tidak. Ini kalau menimbang loh ya. Jangan dipahami berarti Anda mau komentar enggak tadi. Cuma ini kan kalau ditanya menimbang, karena thariqah mulazamah adalah thariqah ya tadi berurut 1, 2 lagi sampai selesai. Itu lebih enak. Atau cara-cara yang kedua, kayak kita selesai belajar itu, atau mungkin bisa menyara. Jadi usul salah satu udah mungkin selesai kan, atau mungkin waktu yang lain atau apa, atau coba belajar suruhnya ini, suruhat itu. Ada faedah baru, tambahin ini faedah baru, dan itulah yang sering saya lakukan sampai sekarang ini. Sampai sekarang ini ada faedah ditulis, ada faedah terus kan itu. Ini yang saya lakukan. Jadi intinya kalau thariqah mulazamah udah enak di murojaah. Karena kayak usul fikih kita sama. Dari dulu nyambung. Nggak mungkin tanpa murojaah awal pasti kitab yang kedua pasti sama. Karena mengulang itu sampai pada titik terakhir. Nah sekarang kalau sudah kayak gini ini, ya tetap masing-masing kembali ke orang. Ya harus ada waktu tertentu untuk mengulang membaca atau cari sarah pemasalah ini nanti biar tidak hilang. Itu aja thariqah yang ada, thariqah yang ada, atau enggak ya menulis buku. Menulis atau menulis buku untuk pribadi aja, mencatat, merangkum. Itu aja. Ya saya ingat Syekh Mubil rahimahullah ta'ala. Antum tahu beliau menulis kitab Al-Jami' Shahih mimma laysa fi Sahihain. Itu bukan menulis qasdan, tapi menulis ardhon. Bedakan apa? Kalau qasdan niatnya menulis. Kalau ardhon tidak. Dia ketemu di jalan di sini. Ardhon namanya. Itu ditulis ganti. Nah, itu kan faedah-faedah begitu. Atau mungkin juga bisa begitu, punya kita buku lembaran ini di akidah ini. Terus suatu saat itu butuh murojaah itu. Syekh Ibnu Utsaimin yang kita pelajari di pesantren Qawaid wal Usul itu adalah semua diambil dari kitab Al-Ihkam li Imam Ibni Daqiq Syarhul Umdah. Itu membaca kitab ini ada kaidah dimasukkan di sini sampai 100 sekian kaidah. Itu dari kitab Syarhul Umdah. Nah, kita mana coba? Gitu loh, kita ini banyak waktu tapi apa? Lalai. Banyak waktu tapi kita lalai. Iya. Gimana caranya kita ini?